Wah, nggak bisa, bos. Ya, nggak bisa buka satu tangan ternyata. Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Otodetect. Di video sebelum ini, saya sudah unboxing sebuah laptop dari HP ya, HP Pavilion 14 EC0007AU dan 8AU. Jadi 7 dan 8 itu membedakan warna aja, yang 7 itu gold dan 8 itu yang silver. Kebetulan di Otodetect hadir yang warna silver. Nah, buat teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe jika berkenan, kemudian share ya sebanyak-banyaknya, ajak teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat ya. Channel ini bukan channel toko ya, tapi channel dari pengguna laptop langsung. Jadi memang saya beli laptop itu memposisikan diri saya tuh seolah-olah mau menggunakan laptop itu gitu. Jadi saya pasti pilih laptop yang memang nggak di-review sama reviewer lain gitu, atau enggak memang kalaupun sudah ada yang review, karena memang saya kebetulan memang pingin banget itu nyobain laptop tersebut. Jadi laptop ini dijual di Tokopedia ya, eksklusif di Tokopedia. Jadi nggak ada di marketplace lain tuh udah saya cari-cari nggak ada gitu. Sebelumnya saya udah bahas HP 14S FQ1032AU. Nah itu Ryzen 3. Nah ini juga sama nih, spesifikasi HP Pavilion ini sama persis ya untuk prosesornya. Jadi sama dengan HP 14S. Prosesornya itu menggunakan AMD Ryzen 3 5300U 4 core 8 thread dengan bus clock-nya maksimal di 3,8 GHz dan FVGA-nya Integrated Graphic Radeon ya. Kemudian RAM-nya 8 GB DDR4 3200 MHz. Bawahnya udah 2 keping ya, jadi udah dual channel juga. Kita cek di CPU Z-nya juga dual channel ya. Jadi laptop ini bisa di-upgrade RAM-nya maupun ditambah hard disk-nya. Laptop ini didesain dengan mengutamakan kelestarian lingkungan. Jadi HP Pavilion ini tuh diproduksi dengan kandungan bahan sampah plastik yang menumpuk di lautan untuk bagian casing speaker. Dan bagian keyboard keycap-nya itu mengandung bahan plastik bekas konsumen yang telah didaur ulang. Nah ini bagian atas ini dari aluminium, kemudian bahan di area keyboard ini juga aluminium nih. Nah untuk yang bagian ini sih kayaknya sih mungkin yang plastik daur ulang itu yang disebut sama websitenya. Laptop ini juga yang jelas keyboardnya ya itu enak banget. Perbandingannya udah saya bandingkan dengan ZenBook yang ada di samping sini. Untuk keyboardnya sudah backlit ya dengan tingkat kecerahan 2 kali dan sudah ada fingerprint-nya ya, jadi support Windows Hello. Nah, untuk touchpad-nya juga enak, itu lega, cuman memang dibandingkan dengan ZenBook ya sebenarnya nggak bisa juga ya, karena dari harga juga udah beda gitu. Tapi buat perbandingan aja itu, si touchpad-nya ZenBook dengan HP Pavilion itu bedanya di, licin ya. Jadi di teksturnya ya, itu lebih licin yang ZenBook. Jadi memang ya dari harga juga udah beda gitu ya, jadi lebih enak yang ZenBook. Kemudian untuk laptop ini ya, ini udah dapat Windows 10 ya, dan sudah bisa di-upgrade ke Windows 11. Jadi begitu kita datang, nyalain, itu langsung minta update, BIOS, kemudian minta update Windows 10-nya jadi Windows 11. Dan saya udah update BIOS-nya, udah update Windows 11-nya, lancar, nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk layar laptop ini sudah Full HD ya, cuman memang biasa HP itu sukanya menggunakan layar yang glossy. Glossy itu sebenarnya plusnya ada ya, jadi lebih cerah gitu kalau untuk glossy. Cuman memang kadang di area yang mungkin terlalu terang ya, atau ada cahaya itu kadang ada reflekto mantul di bagian layarnya. Tapi itu masih bisa diatasin sih, jadi nggak terlalu mengganggu juga gitu. Layar HP ini juga ada fitur flicker free-nya ya. Jadi tuh fungsinya tuh mengurangi kelelahan pada mata gitu. Jadi menghilangkan kedipan layar. Jadi pengalaman visualnya itu lebih nyaman. Untuk kameranya standar ya, 720p, dan karena ini masih Ryzen 3, jadi tidak bisa menggunakan virtual background pada saat Zoom meeting. Tapi teman-teman bisa mengakalinya dengan menggunakan snap kamera. Mungkin nanti kalau perlu dibahas, kita bahas selanjutnya. Untuk konektivitasnya, di bagian sebelah kanan itu ada DC-in, kemudian HDMI, ada USB yang biasa, dan USB Type-C ya, yang support power delivery,
dan juga DisplayPort. Kemudian untuk port sebelah kiri itu hanya ada USB yang biasa ya, yang tipe A dan satu buah audio combo jack. Untuk Wi-Fi-nya udah yang terbaru ya, Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.2. Dan untuk kapasitas baterainya 43 watts hour ya. Ini bisa digunakan untuk mutar video ya, video playback sampai dengan kurang lebihnya 10 jam 15 menit. Dengan tingkat kecerahan layarnya tuh diturunin sampai dengan 150 nits. Nah, untuk portnya sendiri, ini yang bagian Type-C-nya itu bisa juga digunakan untuk ngecas. Jadi teman-teman kalau punya charger Type-C ya, yang penting wattnya minimal 45 watt itu bisa digunakan untuk ngecas yang ini. Bahkan saya pakai ZenBook nih, kemudian buat ngecas yang ini bisa itu 65 watt itu. Desain laptop ini sangat menarik ya, jadi dimensi dan beratnya itu cukup ringan dan ramping. Nah, untuk dimensinya sendiri, panjangnya itu 32,5 cm, lebarnya 21,66 cm, dan ketebalannya hanya 1,7 cm. Beratnya sendiri itu hanya 1,41 kilogram. Terus, speakernya juga dari Bang & Olufsen ya. Jadi 11-12 sama Harman Kardon gitu. Malah kalau menurut saya sih mungkin lebih bagus, Bang & Olufsen ya. Tapi ya itu selera aja sih gitu kan. Dan ini contoh suara dari speaker Bang & Olufsen. Oke, kita masuk ke pengujian ya. Yang pertama mungkin kita coba Cinebench R15. Untuk Cinebench R15 sendiri di OpenGL-nya ya itu 60 fps. Kemudian untuk skor CPU-nya ada di 889. Sekedar informasi aja ya. Ini setara dengan i5 1135G7, bayangin loh. Kemudian untuk single core-nya di 171, kemudian R20-nya di 2034 untuk multicore-nya, dan single core-nya itu ada di 439. Kemudian untuk R23-nya ada di 5179, dan single core-nya ada di 1133. Nah, menariknya laptop ini lolos uji stress test Time Spy. Jadi memang suhunya stabil di sekitaran, kalau buat games ya, itu sekitaran 60-70. Bahkan, kalau untuk ukuran suhu itu menangan HP dibandingkan ZenBook saya nih. ZenBook ini memang keterlaluan panasnya kadang-kadang gitu. Kalau misalkan digeber buat games, buat desain tuh lebih panas dari si HP ini. Cuma memang namanya laptop ya, kalau mau performa tinggi pasti ada kompensasi yang dibayarkan, yaitu suhu yang tinggi. Untuk SSD bawaannya itu nggak terlalu kenceng ya dibandingkan HP 14S yang kemarin, itu lebih kenceng HP 14S itu. Tapi ya secara kasat mata sebenarnya nggak ada bedanya juga gitu ketika udah running ke kerjaan itu. Ini biasanya sih menang pas booting aja gitu. Nah, kecepatannya itu ada di 1843 untuk read-nya, kecepatan tulisnya ada di 981. Kita juga coba Blender ya untuk ngerender BMW ya seperti biasa ya, sampling. Itu ada di 10 menit 48 detik. Kemudian untuk 3D Mark Time Spy-nya skornya ada di 978, sementara untuk grafik skornya ada di 869. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai skor-skor laptop ya, jadi sebenarnya skor itu hanya buat ngukur aja. Misalkan, ini laptop ini kecepatannya atau performanya itu segimana sih? Biasanya yang orang-orang pakai itu kan Cinebench, kemudian 3D Mark segala macam. Nah, itu buat patokan aja. Misalkan teman-teman lihat di sini laptop ini A, oh angkanya sekian, bisa dibandingkan dengan di YouTube lain itu. Ada yang bahas laptop B gitu ya. Nah, skornya itu biasanya rata-rata menggunakan aplikasi yang sama gitu. Jadi fungsinya memudahkan teman-teman misalkan mau cari laptop, itu bisa dibandingkan dengan skor-skor tersebut gitu. Gampangannya ya kayak ngukur-ngukur berapa panjangnya, berapa itunya, itu bisa ada patokannya gitu. Oke teman-teman, masuk ke pengujian games ya. Biasanya ini paling ditunggu nih. Nah, untuk games itu nanti saya cantumkan aja ya, settingannya apa, dapat FPS-nya berapa. Karena games yang kali ini saya mainkan itu nggak ada rata-rata FPS-nya. Jadi teman-teman bisa lihat sendirilah gitu. Nah, yang jelas intinya seluruh game yang udah saya coba itu bisa dimainkan semuanya. Jadi teman-teman buat patokan aja. Itu settingan yang saya kasih itu settingan yang ya minimal lah, minimal untuk bisa dimainkan. Yang jelas sih untuk seluruh games yang saya coba ini bisa dimainkan semuanya ya. Jadi settingannya tinggal menyesuaikan seperti yang saya tuliskan di layar. 你买了，我操！你买了这个刀，错了。As the day grows older, both sets of supporters and expectations high in both camps.
is a venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages. One of the most impressive arenas in this part of the world. There are plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. Yes, Peter, it's a... Oke, ini 1080 low. Koulibaly. Napoli still to register a shot on target. Fabian Ruiz. Oke, GTA 5 full screen 1080, setting di normal semuanya. Give you the advantage. Shoot your sonar bolt at the targets on the wall to reveal hidden enemies. Excellent. Kalau misalkan teman-teman mau beli laptop dengan budget 9 jutaan, saya rekomendasikan untuk beli ini. Kenapa? Ya dibandingkan si HP 14S atau Lenovo IdeaPad atau merek lain yang masih layarnya belum IPS ya atau TN gitu, ya mendingan inilah. Pertama nih, bahannya udah aluminium di cover atasnya, kemudian di bagian area keyboardnya juga ada aluminium, yang di bagian bawah plastik yang daur ulang, ramah lingkungan. Laptopnya tipis, ya bayangin aja ini dipakai buat sekolah, buat kuliah, buat kerja. Ini nggak akan malu-maluin. Ini udah dapat Windows 10 sama Office Home and Student 2019 permanen ya, seumur hidup. Ini audionya itu Bang & Olufsen. Terus udah ada fingerprint-nya. Nah, keyboardnya juga udah backlit ya. Kemudian touchpad-nya lebih enak daripada HP 14S. Layarnya udah Full HD, IPS juga lagi. Kemudian glossy itu lebih cerah loh dibandingkan yang matte ya atau yang biasa anti glare orang-orang sebut gitu kan. Nah, untuk link pembelian udah saya sediakan di bawah ya, link X-Review juga udah saya sediakan. Kalau misalkan barangnya masih ada, ini sih biasanya harusnya teman-teman kalau misalkan stok barangnya masih ada dapat ini juga nih, voucher MAP, dapat mouse, dapat tas gitu, standar lah gitu kan. Kalau ada yang berminat dengan X-Review ini juga sudah saya sediakan ya, silakan itu kan. Yang jelas saya jamin barangnya masih mulus. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Tapi seperti biasa ya, kasih masukan buat kita supaya ada perbaikan ke depan. Dan sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum.